Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Andri Novilestari, guru kimia dari SMA Negeri 4 Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membagikan praktik baik terkait pengelolaan satuan pendidikan yang telah saya lakukan pada periode tahun 2022-2023 hingga 2023-2024. Adapun judul dari praktik baik saya adalah pendekatan proyek berkelanjutan dalam implementasi kurikulum Merdeka sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 4 Subang. Latar belakang permasalahannya adalah perkembangan zaman yang menuntut adanya perubahan paradigma pendidikan demi tercapainya pendidikan berkualitas melalui peningkatan literasi, numerasi, dan karakter pelajar Pancasila. Adapun tantangan yang kami hadapi di antaranya kondisi kesehatan kepala sekolah yang tidak memungkinkan untuk memimpin secara langsung, sehingga tampuk kepemimpinan pada akhirnya harus berada pada saya. Minimnya fasilitas fisik dikarenakan merupakan unit sekolah baru. Kurang memadainya jumlah staf yang dimiliki, harus dibentuknya kesepahaman terhadap visi misi perubahan, dan penentuan strategi yang tepat. Langkah selanjutnya adalah bagaimana menjawab tantangan. Pertama, dengan merencanakan program intra, ko, dan ekstrakurikuler. Poin esensialnya adalah ketiganya harus memiliki korelasi dan saling menguatkan dalam meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter siswa. Selanjutnya adalah penentuan target yang dibagi ke dalam tahun pertama dan kedua. Target dan strategi tahun pertama adalah sosialisasi program kurikulum dan pembentukan visi misi perubahan melalui kesepakatan seluruh warga sekolah, dan target program intrakurikuler yaitu pengenalan pembelajaran berdiferensiasi melalui project based learning dan pelaksanaan asesmen sumatif berbasis soal AKM kolaboratif. Adapun strategi yang digunakan adalah pelatihan teknis pelaksanaan proyek, pelatihan pembuatan soal asesmen sumatif melalui AKM berbasis grup proyek, dan pelaksanaan proyek sesuai skema kurikulum. Target kokurikuler adalah terlaksananya program P5 dengan strategi pemberian sosialisasi dan pelatihan persiapan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan target program ekstrakurikuler adalah terlaksananya literasi pagi dan pembiasaan religi. Adapun publikasi dari seluruh kegiatan dilakukan pada kegiatan Eksi 1 di akhir tahun. Hasil dari program tahun pertama diantaranya adanya peningkatan karakter siswa, adanya peningkatan capaian literasi siswa, meskipun capaian numerasi masih merah, yaitu di bawah kompetensi minimum. Kemudian, permasalahan kesiswaan yang memuncak dikarenakan ketiadaan benteng yang memisahkan lingkungan sekolah dengan sekitar. Maka dari itu, refleksi program tahun pertama adalah pendekatan proyek sudah tepat, namun perlu penebalan pada bagian numerasi dan teknologi. Kemudian, perlu dibangunnya benteng sekolah sehingga proses pembelajaran dan pelayanan pendidikan akan lebih kondusif dan terfokus. Program tahun kedua merupakan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari program tahun pertama. Tindak lanjut pertama adalah perbaikan visi misi perubahan melalui penambahan ruh karakter pelajar Pancasila secara eksplisit dan memunculkan kemampuan ABA 21 berbasis teknologi melalui pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Adapun strategi yang digunakan adalah sosialisasi dan pembuatan kesepakatan bersama seluruh warga sekolah. Tindak lanjut kedua adalah implementasi pendekatan project based learning, STEM, dan computational thinking baik pada program intra, ko, maupun ekstrakurikuler. Strategi yang digunakan adalah pertama, dilakukan pelatihan dengan tahapan,
evaluasi dan tindak lanjut hasil rapot mutu, informasi hasil tes kecerdasan majemuk siswa, analisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran secara khusus. Kedua, asesmen sumatif AKM dihilangkan dan diganti dengan asesmen formatif. Ketiga, pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi berbasis STEM dan computational thinking serta kompetensi sosial emosional. Adapun pelaksanaan teknisnya terdiri dari 1. Faktor teknologi digunakan sebagai alat maupun produk dari proyek siswa. 2. Pada program intrakurikuler, guru diberikan kebebasan untuk bergabung dalam Kombel STEM, PJBL, atau Computational Thinking sesuai karakter mata pelajaran dan pilihan mata pelajaran tingkat lanjut. 3. Pada program kokurikuler P5, tema berekayasa dan berteknologi untuk NKRI menggunakan pendekatan STEM Litnum. 4. Pada program ekstrakurikuler, siswa melaksanakan proyek STEM lingkungan berbasis Litnum. 5. Guru mengimplementasikan budaya positif melalui kesepakatan kelas, restitusi, dan coaching. Tindak lanjut ketiga adalah pengembangan pola kolaborasi pada program P5. Strategi yang dilakukan adalah membuka kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Kesehatan Lingkungan dan Dinas Kesehatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Museum Subang, praktisi budaya lokal, usaha mikro kecil dan menengah lokal, orang tua siswa dan lingkungan sekitar. Adapun teknis pelaksanaan dilakukan dengan dua cara, yaitu mereka datang ke sekolah sebagai narasumber atau siswa datang sebagai tamu undangan sekaligus belajar secara langsung. Tindak lanjut keempat adalah peningkatan pelayanan pendidikan. Strategi yang digunakan adalah penataan ruang kerja dan pola kinerja staf, serta optimalisasi peran orang tua siswa, salah satunya untuk membangun pagar pembatas antara lingkungan sekolah dengan lingkungan sekitar melalui peran komite sekolah. Hasilnya, dibangunnya pagar sekolah sehingga kondusivitas dan fokus pembelajaran meningkat secara tajam. Evaluasi tahun kedua adalah adanya peningkatan yang signifikan pada level literasi, yaitu naik sebesar 8,89 poin dari 77,78% menjadi 86,67%. Adapun numerasi naik lebih tinggi yaitu 33,28 poin dari 51,16% pada tahun pertama menjadi 84,44% di tahun kedua. Kemudian, rapot karakter P5 menunjukkan adanya penumbuh kembangan karakter dengan baik, sedangkan rapot mutu menunjukkan minimnya refleksi pembelajaran. Sehingga, refleksi dari program tahun kedua adalah pendekatan proyek berkesinambungan telah dapat meningkatkan level literasi, numerasi, dan karakter dengan baik. Namun, kegiatan refleksi pembelajaran harus dibudayakan dan ditingkatkan. Pembelajaran yang dapat dipetik diantaranya 1. Pentingnya manajemen aset dengan pola pikir growth mindset. 2. Pendekatan proyek berbasis kemampuan abad 21 melalui teknologi terbukti dapat meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter siswa. 3. Mutlaknya mengembangkan budaya positif kolaboratif. 4. Pentingnya refleksi baik diambil dari siswa, guru, maupun rapot mutu. Demikian praktik baik yang bisa saya bagikan. Semoga bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Sampai jumpa.